Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Biblu Reading. Terima kasih untuk kamu yang sudah hadir mendengarkan ramalan kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, jangan lupa tinggalkan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan ramalan terbaru di setiap harinya. Tapi ingat, ini hanyalah ramalan, jangan jadikan sebagai patokan hidup, cukup kamu ambil sebagai motivasi dan sebagai edukasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekarang untuk kamu yang berzodiak Capricorn ya. Sebelum kita mulai, tariklah nafas secara perlahan dan hembuskan semua beban yang selama ini kamu simpan sendirian. Dan jika kamu menemukan video ini sekarang ya, itu bukan kebetulan karena ada energi tertentu yang sedang mengarah kepada kamu. Energi itu bisa tentang perubahan, keadilan semesta, dan hasil dari kesabaran panjang kamu selama ini. Sebagai kita ketahui ya, Capricorn ini dikenal sangat kuat ya, bukan karena hidup mudah, tetapi karena kamu terbiasa bertahan saat orang lain sudah menyerah. Dan beberapa bulan terakhir ya, mungkin terasa berat bagi diri kamu. Kamu banyak diam, tetapi berpikir terlalu keras. Dan kamu terus berjalan ya, meskipun kamu lelah. Dan kamu menunda bahagia demi tanggung jawab kamu. Dan semesta melihat semuanya ya. Dan ramalan kali ini membawakan pesan ya. Membawakan pesan tentang fase menahan sakit sudah mulai selesai ya. Dan fase lama yang sedang ditutup. Dan kamu yang berzodiak Capricorn ya, kamu baru saja keluar dari fase diremehkan, tidak didengar dan merasa berjuang sendirian ya. Dan itu bahkan oleh orang-orang terdekat kamu. Di sini kamu mungkin merasakan ya dalam hati kamu, kenapa aku yang selalu mengalah? Kenapa aku yang selalu bertahan? Jawabannya hanya satu ya, karena jiwa kamu sedang ditempa untuk posisi yang lebih tinggi lagi dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan semesta tidak menaikkan orang yang mudah runtuh ya. Dan jika akhir-akhir ini kamu sering merenung di malam hari, merasa capek tanpa tahu penyebabnya ya, dan ingin menyerah tetapi tidak bisa. Itu tandanya perubahan besar sudah sangat dekat dalam kehidupan kamu. Dan di sini yang perlu kamu ingat ya, jangan kembali ke pola lama hanya karena takut kesepian. Dan baiklah, dan dari kartu pertama ini kita akan membahas dari segi karir dan tujuan hidup Capricorn untuk saat sekarang ini. Dan untuk kamu yang berzodiak Capricorn ya, kartu ini menunjukkan kamu adalah zodiak tujuan hidup ya, dan kamu tidak sekedar bekerja dan kamu ingin bermakna ya. Dan energi yang sering muncul ya, kesempatan dari arah yang tidak terduga, orang berpengaruh mulai melihat potensi kamu, ataupun hasil dari usaha lama mulai terlihat ya. Namun, semesta memperingatkan satu hal penting bagi diri kamu. Yang pertama, kamu jangan menunggu validasi semua orang ya. Dan jangan menunda langkah hanya karena takut kamu gagal. Dan di sini karir kamu naik level secara pesat ya. Tetapi kamu harus berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar lagi. Dan di sini saya menyarankan untuk karir Capricorn untuk saat sekarang ini. Yang pertama, fokuslah pada satu tujuan utama kamu dan berhentilah menjelaskan diri kamu pada orang yang tidak pernah mendukung kamu. Dan di sini kamu harus percaya pada proses kamu sendiri. Dan sebagai kita ketahui, Capricorn, kamu tidak pernah terlambat. Kamu sedang tepat pada waktunya ya. Dan yang kedua kita akan membahas dari segi keuangan dan rezeki Capricorn untuk saat sekarang ini. Dan kartu ini menunjukkan energi keuangan kamu mulai bergerak secara stabil ya. Dan itu bukan cepat. Dan rezeki ini bukan rezeki instan. Ini rezeki yang sangat bertahan lama ya. Dan di sini kamu akan berpotensi mendapatkan sumber rezeki dari usaha lama, keahlian kamu sendiri, dan keputusan yang dulu kamu ambil dengan berat hati. Namun di sini ada juga ujian ya. Ujian berupa orang yang datang saat kamu mulai naik dan ada yang ingin menumpang energi kamu.
Dan di sini saya menyarankan untuk keuangan Capricorn untuk saat sekarang ini. Yang pertama, jangan merasa bersalah untuk menolak ya. Dan prioritaskanlah keamanan masa depan kamu. Di sini rezeki kamu sangat aman ya, asalkan kamu tidak bocorkan ke orang yang salah. Dan dari kartu ketiga ini kita akan membahas dari segi asmara Capricorn ya, dari segi luka, harapan, dan penyembuhan batin kamu. Dan di sini untuk kamu yang berzodiak Capricorn ya, di sini hati kamu tidak dingin, di sini hati kamu hanya lelah saja ya. Dan yang pertama kita akan membahas dari masa lalu Capricorn ya. Di sini kamu memberi terlalu banyak, kamu mencintai dengan diam, dan kamu menunggu orang-orang berubah untuk diri kamu. Dan itu sangat melelahkan ya. Dan di sini ada juga energi baru ya. Dan jika kamu masih single, di sini akan ada sosok dengan energi dewasa ya, tidak terburu-buru dan tidak bermain emosi. Dan di sini jika kamu Capricorn yang sudah berpasangan ya, di sini hubungan kamu akan diuji oleh kejujuran. Apa yang kamu bicarakan ya, dan itu akan tertunda-tunda ya. Dan di sini saya menyarankan untuk asmara Capricorn untuk saat sekarang ini. Yang pertama, cinta tidak seharusnya membuat kamu mengecil ya. Cinta seharusnya membuat diri kamu lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan jika kamu harus memilih ya, pilih yang hadir bukan yang hanya berjanji saja. Dan dari kartu keempat ini kita akan membahas pesan khusus untuk para single mom Capricorn. Dan di sini untuk kamu yang berzodiak Capricorn yang berjuang sebagai single mom ya, semesta ingin kamu tahu satu hal penting. Kartu ini menunjukkan kamu sangat luar biasa ya. Kamu memikul dua peran ganda ya, kuat di luar dan menahan air mata di dalam diri kamu. Dan kali ini akan ada energi yang datang ya. Energi yang datang berupa bantuan tidak terduga, jalan rezeki yang lebih stabil, dan perlindungan spiritual yang lebih kuat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Di sini pengorbanan kamu tidak pernah sia-sia ya. Anak kamu membawakan energi keberuntungan bagi kehidupan kamu. Dan di sini saya menyarankan untuk para single mom Capricorn untuk saat sekarang ini. Yang pertama, jangan merasa harus kuat setiap saat ya. Di sini kamu boleh lelah dan kamu boleh beristirahat. Dan dari kartu ini kita akan membahas dari segi kesehatan dan energi batin Capricorn untuk saat sekarang ini. Dan untuk kamu yang berzodiak Capricorn ya, kartu ini menunjukkan tubuh kamu tidak sakit ya. Yang lelah adalah jiwa kamu sendiri. Dan di sini yang perlu kamu perhatikan ya, untuk kamu yang berzodiak Capricorn, kamu harus perhatikan pola tidur kamu dan pola nafas dan pikiran yang terlalu penuh. Dan di sini saya menyarankan untuk kesehatan Capricorn ya. Yang pertama, kamu kurangilah memikirkan yang belum terjadi ya, dan luangkanlah waktu untuk hening sejenak. Dan di sini yang perlu kamu jaga adalah tubuh kamu sendiri ya. Di sini kamu tidak rusak, kamu hanya terlalu lama menahan. Dan dari kartu ini kita akan membahas warna, angka, dan tanda semesta untuk Capricorn untuk saat sekarang ini. Dan di sini warna keberuntungan Capricorn adalah warna hitam dan warna hijau tua. Warna hitam melambangkan perlindungan ya, dan warna hijau tua melambangkan stabilitas diri kamu. Angka keberuntungan kamu adalah angka 4, 8, 17, dan angka 22. Dan jika angka ini sering muncul ya, itu tanda kamu di jalur yang sangat tepat dan sangat benar ya. Dan yang terakhir untuk kamu yang berzodiak Capricorn ya, semesta ingin kamu ingat satu hal penting ya. Di sini kamu tidak ditinggalkan, di sini kamu hanya dipersiapkan untuk lebih kuat dibandingkan hari-hari sebelumnya.
Apa yang kamu tanam dengan sabar ya, akan tumbuh dengan kuat. Dan kamu jangan berhenti sekarang ya. Jangan kembali ke luka lama karena versi terbaik kamu sedang mendekat dengan cepat ke arah kamu ya. Dan bagi kamu yang menonton ramalan kali ini dari awal sampai akhir ya. Dan jika ramalan ini terasa berbicara langsung ke hati kamu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Agar energi baiknya menyebar ke semua orang. Dan yang perlu kamu ingat ya, ramalan ini hanyalah sebagai motivasi dan edukasi ya. Jangan kamu jadikan sebagai ramalan yang sangat nyata ya. Dan itulah ramalan lengkap untuk kamu yang berzodiak Capricorn untuk saat sekarang ini. Sampai berjumpa di ramalan berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.